Kitabut Taharah, kitab yang membahas tentang kesucian. Taharah itu adalah suci. Diambil dari ayat Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Baik. Definisi taharah, definisi bersuci, lugatan, secara bahasa, dari segi bahasa. Bahasa itu ya ucapan sehari-hari. Kamu suci ya? Nah ya, kamu dalam keadaan suci. Nah, suci dari segi bahasa sehari-hari, terutama dari segi bahasa Arab. Yang dimaksud taharah dari bahasa adalah bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak. Hissiyah. Hissiyah itu secara zahir, kasat mata, terlihat oleh mata kepala. Hissi atau hissiyah. Paham nggak? Yang dimaksud hissi itu adalah secara zahir, kasat mata. Seperti suci daripada hadas dan najis. Dan yang kedua adalah yang disebut taharah dari segi bahasa adalah suci dari abstrak atau maknawi. Jadi maknawi itu disebut abstrak, secara maknawi, secara makna. Semisal bersih hati dari penyakit iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Baik, Abu ya terangkan di sini. Jadi suci dari segi bahasa itu adalah bersih dan murni dari kotoran zahir, dan yang kedua kotoran batin. Zahir disebut apa tadi? Hissiyah, kasat mata. Dan yang kedua secara maknawi, secara makna. Orang sekarang menyebutnya abstrak. Tahu nggak abstrak itu? Abstrak itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi kalau diperhatikan, dipikirkan dengan kepala, dengan pikiran yang jernih, disambungkan ke hati, oh itu toh maksudnya. Itu namanya abstrak. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan. Itu namanya abstrak. Atau maksudnya di sini adalah bersih dari kotoran batin, dari penyakit hati. Abstrak itu contoh begini ya supaya paham. Ada orang membuat lukisan. Kalau sepintas dilihat itu kayak lukisan pemandangan. Sepintas dilihat lukisan pemandangan. Tapi ternyata setelah diteliti, diperhatikan betul-betul. Oh, ini bukan pemandangan. Ini lukisan gambar orang. Gambarnya gambar orang. Itu namanya abstrak. Ya. Dilihat lukisannya pemandangan. Tapi ternyata setelah diperhatikan betul-betul, ah ini gambar orang. Paham ya? Awan di atas. Ini awan nih. Awan. Sepintas tuh awan biasa. Ya, dilihat zahir awan saja, tapi setelah diperhatikan betul-betul dengan seksama, dilihat, diperhatikan dengan otak, dengan pikiran dan hati, oh itu awan bentuknya burung. Paham nggak? Oh ini bentuknya ini kayak kuda. Bisa nggak seperti itu? Hah? Pernah nggak ngelihat seperti itu? Itu yang disebut namanya abstrak.
Kalau kita datang ke bandara Balikpapan kayaknya nggak tahu ada apa enggak. Kalau yang datang Abuya pernah lihat itu di Bali atau di Jogja kalau nggak salah. Bali atau Jogja. Bali atau di Jogja. Itu kalau dari depan ngelihat ini. Dari depan itu ngelihatnya adalah patung manusia. Patung wajah manusia. Dari depan nih. Tapi ketika dari samping ngelihatnya, oh ternyata tumpukan daripada bunga-bunga. Jadi ada bunga ini, ada bunga itu. Dari samping tumpukan bunga. Tapi ketika kita melihatnya dari depan, bentuknya adalah jadi manusia, wajah manusia. Pernah nggak lihat seperti itu? Itu yang disebut namanya abstrak. Paham ya? Nah itu. Jadi suci, logatan dari segi bahasa adalah terdiri dari dua. Suci dan murni, bersih dan murni dari satu. Yang zahir, ya, suci dari kotoran zahir. Dan yang kedua, secara batin atau maknawi, suci dari kotoran batin. Nah kita bahas dulu kotoran zahir. Kotoran zahir atau hissiyah secara kasat mata itu terbagi menjadi dua lagi. Tulis. Atau kamu perhatikan ya. Kotoran zahir terbagi dua. Yang pertama kotoran dari hadas. Kamu supaya kitab untuk nggak kotor, itu punya kitab buku sendiri, punya buku. Paham nggak buku? Nah, ditulis di buku, jangan ditulis di sini. Banyak kalau Abu yang nerangkan nanti banyak gitu. Ya. Yang pertama hadas. Kotoran hadas. Hadas ini terbagi dua. Berapa? Terbagi berapa? Dua. Yang pertama hadas kecil. Dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu adalah seseorang yang tidak berwudu atau tidak bertayamum. Ya, jadi kalau ada orang tidak berwudu, maka dia disebut berhadas kecil. Makanya kalau orang berwudu apa ya? Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil. Nah ini kotoran zahir, namanya hadas. Atau tidak tayamum, nggak punya air, atau sakit nggak bisa pakai air, maka kalau dia mau sholat, gantian daripada wudhu adalah tayamum. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Begitu caranya. Jadi tayamum ini juga menempati tempat daripada gantian wudhu. Jadi kalau ada orang tidak bertayamum karena tidak bisa berwudu, maka dia berhadas kecil. Cuman tayamum ini adalah bersuci dalam keadaan darurat saja. Tidak boleh tayamum terus-terusan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, jadi yang pertama kotoran zahir itu adalah hadas. Dan hadas ini terbagi berapa? Dua. Yang pertama hadas kecil. Yaitu apa hadas kecil tadi? Orang yang tidak berwudu atau tidak bertayamum. Yang kedua hadas besar. Hadas besar. Hadas besar ini ada 6. 1. Mimpi basah atau keluar air mani. Tulis. Yang kedua berhubungan badan. Baik secara halal ataupun zina, haram. Jadi kalau ada orang berhubungan, maka dia dikatakan junub, hadas besar. Yang ketiga, meninggal dunia. Jadi kalau orang Islam meninggal dunia, dia berhadas besar. Orang mati tersebut tidak boleh disalatkan, kecuali mesti dimandikan lebih dahulu.
Kalau dia tidak dimandikan, tidak bisa dimandikan, umpama badannya hancur atau apa dan sebagainya, maka caranya adalah dengan ditayamumkan si mayit tadi. Artinya selama dia tidak dimandikan, tidak ditayamumkan, atau dalam keadaan darurat tidak ditayamumkan, maka si mayit itu masih dalam keadaan hadas besar. Dia tidak boleh disalatkan.